hubungan nasab ahli kitab kepada para nabi yang telah disebutkan itu. Siapa tadi? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat. Tidak ada manfaatnya bagi ahli kitab. Tidak ada manfaatnya jika mereka ahli kitab itu tidak mengikuti jejak-jejak leluhur para nabi yang mulia. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Semua kita ini bisa jadi hebat biarpun ayah kita perampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini pertemuan kita yang ke-143 kali. Sampai kita pada malam hari ini di surah Al-Baqarah ayat 141. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Jadi kalau kita baca malam ini ayat 141, habislah juz 1 dari surah Al-Baqarah. Apa ayatnya, Ustaz? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bapak, ibu-ibu, pernah nggak teringat ada ayat ini macam mirip begitu? Ada? Ada, ayat 134. Sama juga itu, ayatnya itu di lembarannya itu ayat terakhir. Satu lembar, satu halaman sebelum ayat ini. Sama ayatnya. Sama bunyinya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama. Tapi tidak ada yang sinonim dalam Al-Quran. Tidak ada itu, Pak. Biarpun diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu nggak sama itu artinya. Tidak ada sinonim dalam Al-Quran. Setiap kata, jangankan ayat ya Pak, kata yang diucapkannya berulang 2 kali, pasti makna yang pertama dengan yang kedua beda itu. Contoh, inna ma'al usri yusra. Disebut lagi kan? Inna ma'al usri yusra. Itu yusra yang pertama dengan yusra yang kedua lain artinya itu. Ada kaedah dalam bahasa Arab, kalau bertemu 2 nakiroh, bukan ma'rifah, nakiroh, itu makna yang pertama dengan yang kedua lain. Jadi arti ayat itu, sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Ini penerjemahkannya itu sebenarnya. Biarpun dia berulang, maknanya itu lain. Itulah Al-Quran. Dari mana tahu itu? Bahasa Arab. Itu salah satu. Ilmunya namanya bahasa Arab. Dengan cabang-cabang. Nah ini pun begitu. Nanti kita jelaskan. Tilka ummatum qad khalat. Itu adalah umat yang telah lalu. Kita lihat dulu kalimat itu. Siapa itu? Pakar tafsir At-Tabari menyebutkan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan umat itu adalah satu Ibrahim. Dia itu. Dari mana tahu At-Tabari? Dari berbagai macam informasi dalam menafsirkan Al-Quran. Karena dia ahli di bidang. Siapa lagi? Ismail, anaknya.
Siapa lagi? Ishak, anaknya juga. Siapa lagi? Yakub, cucu. Kemudian siapa lagi? Asbat. Asbat itu sudah dijelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan bisa dibaca lagi makalahnya, ada di situ. Ada di situ saya tulis apa makna asbat. Keturunan-keturunan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dimaksud umat di situ orang-orang yang soleh, siapa itu tadi? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat. Ini kan orang-orang baik semua ini. Itu saja, biarpun mereka itu orang baik, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka itu akan mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya, Pak, kalau mereka berbuat buruk, biarpun mereka para nabi, pasti akan dibalas keburukan mereka. Dia bilang, apalagi kamu, nah, itu maksudnya, yang bukan nabi, kalau kamu berbuat buruk, jangan merasa aman. Itu maksudnya. Ustaz Adi Hidayat itu sering bilang begini. Nabi Adam, orang baik, diusir dari surga. Itulah kira-kira. Biarpun kurang pas ya kan Pak. Kamu tidak pernah sholat, mau masuk surga. Itu terbalik itu. Ada itu orang. Tidak dilaksanakannya syariat, tapi cita-citanya masuk surga. Nabi Adam saja keluar dari surga. Tapi mau masuk. Repot. Miriplah. Begini pun, hei manusia. Itu saja Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan yang baik-baik. Kalau mereka berbuat buruk, pasti dibalas. Ada yang dibalas? Ada. Lihat para nabi itu. Yunus, nah kan Pak, ketika dia lari dari dakwah, langsung dibalas Tuhan. Dia sebut apa? Inni kuntu minaz zolimin. Saya ini sebenarnya orang zolim. Adam juga. Dia baca, Rabbana zolamna anfusana. Maksudnya itu, hati-hati. Itu maksud Imam At-Tabari. Hati-hati. Jangan merasa aman dalam kehidupan. Jangan pernah merasa aman. Itu sifat yang baik dari orang muslim itu. Tidak pernah bahagia sebahagia-bahagianya. Tidak pernah sedih sesedih-sedihnya. Itulah sikap kita, umat Islam ini. Jangan bahagia sampai lupa diri. Bahaya tuh. Tapi jangan sedih kali jadi malas kerja. Tak boleh. Macam meniti-niti lah Pak di atas buih. Iya kan? Tak boleh kuat kali dipijak. Tapi tak boleh juga tak jalan. Itulah posisi umat Islam dalam kehidupan ini. Selalu hati-hati. Nah, itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mengapa ayat ini diulang setelah sebelumnya disebutkan di ayat yang ke-134. Boleh dibuka makalahnya itu nanti di rumah. Mudah-mudahan masih ada. Masih lah Pak, ya kan? Masih ada lengkap. Mengapa begitu? Karena sifat manusia seringkali lupa. Seringkali lupa. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Selalu berikan nasihat, peringatan kepada manusia supaya itu jadi bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan selalu berikan peringatan karena manusia itu sedikit-sedikit lupa. Sedikit-sedikit lupa. Itu sebabnya salah satu nama Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr. Pengingat. Pengingat. Tidak ada manusia yang diceramahi sekali setahun langsung baik. Tidak bisa. Kalau bisa tiap minggu. Macam di masjid inilah. Lupa. Macam handphone harus di-charge. Itulah kita manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian. Imam Ibnu Katsir. Kita ke situ lagi ya. Ini jarang dikutip ini. Tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim. 4 jilid. Agak tegas saya lihat bahasanya.
hubungan nasab ahli kitab kepada para nabi yang telah disebutkan itu. Siapa tadi? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat. Tidak ada manfaatnya bagi ahli kitab. Tidak ada manfaatnya jika mereka ahli kitab itu tidak mengikuti jejak-jejak leluhur para nabi yang mulia. Sekarang ada nggak lihat di Facebook, di WhatsApp, di medsos, heboh Indonesia tentang habaib. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalau begitu, bisa nggak orang Mandailing jadi hebat? Ya bisa lah. Bisa orang Melayu jadi hebat? Bisa. Ustaz Abdul Somad, Batak, hebat. Bisa. Semua kita ini bisa jadi hebat. Biarpun ayah kita perampok. Iya kan, Bu? Bisa lah. Itulah hebatnya agama Islam ini. Tidak ada kasta-kasta. Tidak ada kasta-kasta. Nah, kata Ibnu Katsir, ahli kitab, saya nggak nyangka Ibnu Katsir nulis gini, Pak. Udah lama ini tafsirnya ini. Udah lama kali. Hampir 800 tahun umurnya. Bisa pula begini. Jangan sampai terperdaya, katanya, dengan kaitan nasab yang mulia itu. Jika mereka tidak patuh kepada Allah, satu, dan tidak mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang mereka ingkari? Yahudi mengingkari dua, Isa dan Muhammad. Nasrani mengingkari satu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Katsir tidak sah. Itu orang terperdaya itu katanya, orang-orang begitu. Karena satu tadi patuh kepada Allah dan kepada seluruh rasul. Itu syaratnya. Nah, itulah dia syaratnya. Mereka akan lebih celaka lagi, kata Ibnu Katsir, jika mereka tidak mengikuti ajaran para pendahulu itu, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk jin dan manusia. Jadi jangankan Yahudi, jin pun kena. Begitulah kira-kira maksudnya. Ya, Nabi Muhammad itu diutus untuk jin, Pak. Nanti pergi ke Mekah, ada masjid jin namanya. Nah, disitulah diduga Nabi Muhammad pernah mengajarkan Islam kepada jin. Jadi jin saja harus ikut, apalagi Yahudi yang manusia. Harus ikut dia itu sebenarnya ajaran Nabi. Kata Ibnu Katsir yang terakhir, sebab dengan mengingkari satu nabi saja sama dengan mengingkari seluruh nabi. Inilah yang tak siap-siap itu sampai sekarang. Kita antara Yahudi dan Nasrani tak siap-siap. Masalah siapa itu nabi? Satu yang perlu digarisbawahi. Nah, itu tadi selesai. At-Tabari pendapatnya ada, Al-Qurtubi ada pendapatnya tadi. Kemudian yang terakhir Ibnu Katsir ada pendapat. Tiga-tiga itu. Baru kita lihat sekarang. Godaan membanggakan nasab itu memang ada, Pak, dalam diri manusia itu. Ada. Itu sebabnya kalau main-main waktu kecil, kalau dipukul kawan kita, apa kita bilang? Nanti ku bilang kau sama ayahku. Ada itu. Dalam diri manusia itu. Sama juga anak-anak sekolah. Kalau ayah jadi situ kepala sekolah, itu masalah itu kalau main-main itu. Jangan kalian ganggu-ganggu dia. Anak yayasan itu, ada itu begitu. Manusia itu begitu. Padahal masih SD, Pak. Ada nuraninya untuk membanggakan garis keturunan. Memang manusia ini nuraninya, dia lebih suka mewarisi daripada jadi perintis. Banyak saya lihat di medsos itu. Kita ini perintis, bukan pewaris. Nah, salah juga itu. Yang betul itu ahli waris. Saya sudah sering jelaskan itu. Kalau disebut pewaris, itu ayahnya itu. Itu benar apa juga kan?
diluruskan. Nah, begitulah kira-kira. Itu sebabnya banyak nasihat dari orang-orang arif bijaksana di pesantren dulu Pak, sering diingatkan guru begini. Laisal fata mayyakulu hadza abi. Sering kali itu. Walakinnal fata mayyakulu ha an-naza. Apa artinya itu? Pemuda yang tangguh itu bukan yang mengatakan ini ayahku, bukan. Tapi pemuda yang tangguh itu yang mengatakan inilah saya. Gitu ya. Inilah saya. Itulah Islam. Tidak pakai nasab-nasab. Kita dianjurkan untuk berjuang. Mandiri saja. Berapa banyak orang yang orang tuanya Pak tidak punya apa-apa, anaknya jadi besar. Kenapa? Mau dia berjuang. Di Medan ini, saya kemarin ada buat penelitian, sudah berapa banyak marbot yang jadi doktor. Itu belum ada penelitiannya itu Pak. Banyak itu di Medan ini, marbot-marbot dia jaga-jaga masjid. Tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun lagi jadi doktor. Kenapa di kampung dia tak kuat? Orang tuanya miskin, tapi mau dia berjuang jaga masjid, azan segala macam. Jadi hebat. Itulah Islam. Di Medan ini ada kawan saya jual koran jadi dekan sekarang. Jadi dekan dia. Itu saya sebut namanya, pasti kenal. Bisa kalau berjuang. Jadi dari jual koran menjadi dekan. Ditulisnya itu. Sempat saya baca perjuangannya itu.